Anak-anak ibu yang ibu sayangi, yang paling baik hati semuanya ini, hari ini siapa yang tidak hadir? Iya. Apa dia nak hadir? Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Ya. Mudah-mudahan kita doakan dia, mudah-mudahan besok dia bisa ke sekolah lagi nak ya, sehat. Dan kamu juga semuanya didoakan sehat semuanya. Baik anak ibu, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, kita nyanyikan lagu nasional, yaitu nyanyian Rayuan Pulau Kelapa. Tadi ibu lihat, dari pagi tadi lihat yang kelas 6 ini yang datang paling pagi itu adalah Nabila. Coba Nabila pimpin lagunya. Semuanya berdiri. Ya. Lanjut aja. Angkat kan. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk semuanya. Sambil rapikan mejanya. Oke. Ya. Nanti amak kat aja. Ini disolet. Baik anak ibu, dari nyanyian kita itu tadi, apakah ada lirik lagu yang menyatakan tentang tumbuh-tumbuhan? Ada. Apa itu? Pulau Pulau kelapa yang amat subur. Itu? Ya. Alhamdulillah. Oke,
ketiga, materi pembelajaran kita hari ini, cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Yang kedua, menggali informasi penting dari teks bacaan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba dibaca Nilam. Tujuan pembelajaran kita yang pertama. Dengan menyimak materi yang ditampilkan melalui LCD proyektor, peserta didik mampu menggolongkan tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya dengan benar dan mandiri. Terima kasih Nilam. Lanjut. Dengan melakukan pengamatan pada tumbuhan, peserta didik dapat menganalisis cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya dengan bekerja sama. Oke. Kita lanjut lagi kepada Nabila. Dengan melakukan diskusi, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya dengan bekerja sama. Terima kasih. Lanjut. Kaila. Baca Kaila. Dengan membaca teks dan bertulis tentang fakta dan ciri-cirinya yang ditayangkan pada LCD, peserta didik dapat memahami cara menganalisa informasi penting dalam yang menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Benar dan mandiri. Benar-benar dan mandiri. Oke, terima kasih. Lanjut, sebelah sini kita baca. Syifa baca. Dengan membaca teks yang berjudul tentang fakta dan ciri-cirinya yang ditayangkan pada LCD, peserta didik membuat pertanyaan dengan bentuk apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan bekerjasama. Terima kasih Syifa. Sebelah sini Syakban. Baca Syakban. Terima kasih Syakban. Ayo kita masuki materi pembelajaran kita. Coba perhatikan gambar. Tuh ada gambar dua. Yang pertama genjer. Gambar kedua kaktus. Gambar genjer dan kaktus. Di manakah tumbuhan tersebut biasa kalian temukan? Kalau genjer biasanya kamu lihat di mana dia? Di air. Oke. Bu, saya selalu lihat genjer di pasar Bu. Ya itu juga pasar. Oke. Anak ibu di air ya, di daerah yang berair basah ya. Boleh itu di rawa ataupun di parit bahasa orang Kalisnya ya. Oke. Kita lihat sebelahnya yaitu ada gambar kaktus. Kaktus. Di mana biasanya kaktus ini bisa hidup ditanam di daerah mana? Di gurun pasir? Ya, secara umum dia di gurun pasir, tetapi bisa juga hidup di Indonesia, bahkan di daerah kita yang daerahnya seperti ini kan. Jadi kalau kaktus itu secara umum itu hidupnya di daerah yang kering, daerah kering. Bukan berarti harus di padang pasir nah ya, daerahnya yang kering. Kering itu berarti bukan kering kerontang, tidak, maksudnya dia tidak membutuhkan air yang banyak. Oke, kita lanjut. Dari kedua tanaman ini, apakah ada persamaan tempat hidup dari tumbuhan tersebut? Tidak. Yang satu di Air. daerah
tumbuhan yang dapat meningkatkan air dan mengembangkan akar untuk meningkatkan penyerapan air. Oke, xerofit adalah bentuk adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Caranya dengan mengurangi penguapan air dari dalam tubuh, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air dan mengembangkan akar untuk meningkatkan penyerapan air. Apa ya contohnya kira-kira? Contohnya adalah kaktus. Kaktus, ya. Ini xerofit. Jadi kalau kaktus itu tumbuhan xerofit. Kita lanjut. Hidrofit. Hidrofit. Apa itu hidrofit? Coba. Anak yang paling ganteng ini. Siapa namanya? Putra. Itu tahu nama kamu Putra sebetulnya. Ayo, coba baca Putra. Hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan basah atau terendam air secara terus-menerus. Caranya dengan mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus terendam. Oke, hidrofit itu adalah secara umum itu adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup di daerah yang basah dan berair. Jadi tetapi dia tidak mudah membusuk. Oke, dan itu dia caranya adalah mengembangkan tubuh yang anti air dan bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meski terus-menerus terendam air. Kira-kira apa ya tumbuhannya? Kita lihat sama-sama. Adalah contohnya Genjer, enceng gondok. genjer dan enceng gondok. Oke, sebetulnya masih ada lagi ini. Kita lanjut ya. Higrofit. Apa itu higrofit? Coba Gigi. Hidrofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Caranya dengan mengembangkan lapisan lilin untuk menambah air dan bakteri agar tidak masuk. Beberapa tumbuhan memiliki daun besar dan sisir untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Jadi higrofit ini adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab, memiliki kadar air tinggi di udara. Caranya dengan mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Beberapa tumbuhan memiliki daun besar dan tipis untuk menangkap lebih banyak sinar matahari. Oke, kita lihat apa ya tumbuhannya ini. Oke, ternyata itu adalah tumbuhan paku. Apa itu paku? Bukan paku ini ya? Pakis bahasa kita di sini, paku atau pakis ya. Oke. Lanjut, mencari informasi penting. Apa kalian tahu apa itu informasi? Tahu apa itu informasi? Berita, Bu. Informasi juga, ya kan? Apa kalau lihat apa informasi tadi? Berita, ya kita lihat yuk. Informasi adalah sekumpulan fakta yang membenarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Ada berita, siapa sakit gigi, itu informasi ya. Oke, informasi bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal. Kalau tidak ada informasi yang kita tidak tahu. Hari ini tidak masuk sekolah, libur. Itu juga sebuah informasi. Oke. Kita lanjut. Cara mencari informasi penting. Jadi, pertama, membaca judul teks. Baca judulnya. Yang kedua, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Ya, kita buat daftar pertanyaan setiap paragraf itu. Nanti kita buat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya boleh misalnya penggunaan kata pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Itu dibuat setiap teks, setiap paragraf kita buat pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita temukan informasi penting di dalam teks itu. Kita lanjut dengan teks di depan ini yang kamu lihat di depan. Ibu minta kita, salah satu dari teman kita atau penulis
higrofit. Nanti di sini dapat informasi penting bahwa higrofit itu adalah tumbuhan dengan lingkungan yang lembab atau memiliki kadar tinggi di udara. Lanjut, terima kasih Nilam. Pintar sekali Nilam ya. Lanjut, Nabila. Coba buat pertanyaan dari teks yang ada di depan ini. Kira-kira apa? Manakah tumbuhan higrofit hidup? Di manakah tumbuhan higrofit hidup? Ayo kita jawab. Apa? Di manakah tumbuhan higrofit hidup? Di tempat lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Oh, di lingkungan yang lembab atau memiliki kadar air tinggi di udara. Terima kasih Nabila. Pintar sekali. Lanjut. Siapa ya yang ditunjuk atau mau tunjuk tangan? Oke, Bilqis. Bilqis mau buat pertanyaan. Silakan Bilqis. Bagaimana cara hidup tumbuhan higrofit? Bagaimana cara hidup tumbuhan higrofit? Pertanyaan dari Bilqis. Apa? Bagaimana cara hidup tumbuhan higrofit? Caranya dengan mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Pintar, terima kasih Bilqis dan anak-anak ibu semuanya. Baik, dari materi yang kita belajar ini, kita akan melakukan pengamatan ya. Pengamatan tentang dan mengamati tumbuhan kaktus dan genjer yang ada di depan kalian itu tadi. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan tersebut? Apa saja perbedaannya? Ciri-ciri tumbuhan kaktus adanya berduri, genjer di air. Untuk lebih memperdalam materi atau pengetahuan kita hari ini, kita akan melakukan pengamatan. Oke, sekarang anak ibu kita berkelompok seperti biasa. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Ayo. Silakan ya. Tiap orang satu. Oke, menyelidikinya bersama-sama. Nanti kita bekerja sama mengerjakan ya. Dibuat namanya ya, nama teman-temannya, nama siapa saja nama kelompoknya itu. Buat. Oke. Perhatikan ibu dan dengarkan ibu ngomong. Kalian kamu lihat LKPD-nya. Langkah kegiatan. Siapkan tanaman genjer dan kaktus yang sedang kalian bawa dari rumah. Sudah dibawa? Sudah. Mana barangnya? Oke, udah ya, ada di belakang ya. 1, 2, 3, 4. Pas untuk kelompoknya yang 4 orang ini. 4 kelompok ya. Oke, yang selanjutnya tuliskan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki dari kedua tumbuhan tersebut. Kamu lihat nanti, kamu amati di situ tumbuhan genjer itu. Boleh kamu potong genjernya, batangnya kamu lihat seperti apa, daunnya seperti apa, bahkan akarnya juga boleh kamu lihat akarnya seperti apa. Begitu juga dengan kaktus. Kaktusnya itu kamu lihat durinya seperti apa,
oleh kedua tumbuhan tersebut. Kamu tulis di situ. Yang keempat, berikan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Oke. Yang kelima, kamu ada membuat sebuah karya, diminta dari hasil pengamatan kamu itu tadi, diminta membuat sebuah karya, yaitu peta konsep mengenai ciri-ciri tumbuhan genjer dan kaktus sebagai cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Kamu buat semenarik mungkin. Nanti perlengkapannya sudah disediakan oleh pihak sekolah. Anak-anak itu tinggal melanjutkan saja, ya. Oke, ada lagi. Kamu tugasnya yaitu membaca teks tentang kaktus dan ciri-cirinya. Ya, dilanjutkan dengan membuat pertanyaan. Pertanyaannya kamu buat berdasarkan teks itu, kamu jawab dari situ. Lalu dikembangkan menjadi sebuah informasi penting. Ya, kembangkan menjadi sebuah tulisan informasi penting ya. Baik. Sekarang tugas kamu adalah silakan diambil perlengkapan untuk pengamatannya masing-masing. Boleh ditaruh di meja aja, tidak usah mengamati di belakang karena sempit. Kamu langsung di meja aja. Oke? Silakan diamati. Satu kelompok ambil satu orang saja, jangan rame-rame. Oke? Lihat. Ambil gunting pisaunya, lihat. Boleh dilihatin namanya mengamati. Satu persatu dulu sama-sama. Misalnya pertama kamu mau amati genjer dulu. Lihat. Genjer dulu. Boleh lihat daunnya seperti apa. Ini daunnya pegang-pegang, raba-raba. Lihat daunnya seperti apa. Kelompok yang lain juga, ya. Tengok, lihat. Seperti apa dia? Dipegang. Ayo, boleh kamu potong. Lihat. Ini ya. Batangnya seperti apa? Batangnya. Potong boleh. Batangnya, lihat batangnya. Tunjukkan sama kawannya. Seperti apa batangnya? Seperti apa batangnya? Oke, lanjut. Lihat nih akarnya. Akarnya seperti apa? Kamu diskusikan ya. Daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, akarnya juga seperti apa. Oke. Kamu lanjutkan dengan nih. Oke, Ibu mau lihat kelompok yang lain ya. Seperti ini juga kamu boleh lihat. Ini apa judulnya seperti apa? Akarnya seperti apa? Apalagi nih. Boleh kamu belah lihat. Seperti apa? Oke, silakan ya. Silakan saya ya. Oke, mau lihat lagi kelompok yang ini. Lanjut. Sudah dilihat kan? Bagaimana bentuk daunnya? Sudah dilihat tadi? Batangnya udah dilihat tadi? Akarnya sudah dilihat? Oke, lanjut ini boleh seperti apa? Dicabut. Hati-hati ya. Panjang akarnya. Oke, dibelah. Batangnya dibelah. Hati-hati ya, duri nak ya. Nanti sakit tangannya. Lanjut. Sudah lihat batangnya? Apa di batangnya? Daunnya? Daunnya lebar dan tipis. Ada getahnya batangnya. Oh ya? Getah? Nih, lihat. Akarnya? Batang rongga. Akarnya? Oke, ini apa? Kamu amati bersama-sama, kamu diskusikan, kasih kesimpulan. Apa ini sebetulnya? Oke, lihat nih. Kaktusnya pemalas yang tanam nih. Masa ada daun apa rumput-rumputnya tak dicabut. Iya, kan siapa bawa nih? Azra. Wah, Azra mungkin dia belum tahu masih bawa di sini. Azra ya. Lihat ini. Lihat.
Pak. Lihat, duri-durinya sabar. Lihat batangnya. Kamu teliti ya, lihat ya. Nanti terakhir kamu lihat akarnya. Cabut aja. Akarnya nanti dicabut aja ya. Oke, lanjut. Ini apa nih mau masak? Oh, ini kok dicincang-cincang hancur. Oke, lihat. Daunnya genjer tipis dan lebar. Oke. Nah, batangnya sudah lihat tadi. Nah, itu udah melihat kelompok tangan dan kamu udah ya. Oh, udah dicincang tadi kan. Oke, didiskusikan ya. Jawabannya seperti apa? Kesimpulannya seperti apa? Oke. Lihat, lanjut dengan kaktus. Wah, kaktus nih. Kamu terasa gerabah? Dirasa gerabah? Tajam? Tajam? Iya, tajam. Oke. Kenapa tak berani mau megang? Takut. Takut. Takut ya. Takut. Daunnya ada apa? Seperti apa bentuknya? Ini kelompok 4 ini takut ya. Kamu tahu satu tangan aja semalam. Oke? Lihat akarnya yuk. Ayo. Karena dia takut. Ya. Nanti dibersihkan ya. Kelompok ini mau dibersihkan ini. Baik anak ibu, kamu lanjutkan melakukan pengamatan ini dan diisi LKPD-nya. Jangan lupa jaga kebersihan kelasnya. Setelah pengamatan ini, tolong dibersihkan. Oke? Oke, lanjut. Ibu mau duduk sebentar, sakit kan ibu? Ada masalah? Sampai siap ya, kerjakan sampai selesai. Satu aja. Oke, lanjut. Nanti ya, sedikit ya. Nih. Lanjutkan ya. Nanti dibersihkan ya, tolong dibersihkan. Kotor nanti semuanya. Apa? Apa? Ada lupa semuanya. Kalau apa? Ya sama-sama kerjanya namanya diskusi. Ya, ya tulis. Selesai. Ada kesulitan? Nah, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oh iya, ini bisa belum? Ibu, lihat depan, saya mau ikut. Oke. Sepertinya kamu udah selesai mengamati dan isi semuanya. Tolong dibersih-bersihkan sebentar, nanti kita lanjut membuat karya tepat konsep. Dibersihkan dulu. Kalau tidak bersih mejanya nanti kotor. Makanya hasil karyanya tidak bersih. Bersihkan dulu. Oke? Bersihkan dulu ya. Oke. Bersihkan.
bawa, semuanya bawa. Alhamdulillah bawa ya. Oke. Oke, lanjut. Silakan. Siapa nih yang penuh? Ini bawa apa itu? Nah, bawanya disimpan dulu ya. Kita bawa sama-sama. Ya. Silakan. Ambil, bagi kerja. Kalau kerjanya tak selesai, tak akan selesai. Oke, lanjut. Silakan kerjakan. Buat ya. Ayo, buat. Bikin sketsa, kamu bikin daunnya. Kemudian sama. Oke, buat gambar dengan saya. Ya, kerja sama ya. Nanti jangan gambar. Ya. Iya. Oke. Ada lagi? Sebentar. Bisa. Putih yang mana putih? Udah selesai ternyata ya membuatnya. Kalau sudah selesai membuat karyanya, ini contohnya bagus ya. Kelompok yang lain bagaimana? Tunjukkan sama ibu. Tunjukkan sama ibu yang mana? Bagus. Kelompok 2 bagus. Kelompok 1 bagus. Memang mantap. Idenya berbeda-beda ya. Kalau sudah selesai membuat kotak konsep, dilanjut dengan membaca teks tentang kaktus. Oke, di situ kamu diminta untuk membuat pertanyaan sekaligus dijawab. Setelah itu dikembangkan pertanyaan itu menjadi sebuah tulisan, berdasarkan menjadi sebuah informasi mengenai tulisan secara detail. Oke, lanjut tulisan. Oke, coba baca dulu gigi baca. Sama-sama, kerjanya tidak sendiri-sendiri, ya. Tapi LKPD ini kita kerjakan untuk kelompok. Oke? Lanjut. Mana? Sudah. Ini. Yang ini. Baca. Oke. Mantap ya. Lanjutkan. Baca dulu ya. Ya, sama-sama ya, diskusi namanya itu sama-sama. Kalau tidak ada bertanya, diskusi namanya.
Udah selesai? Udah. Alhamdulillah. Sudah? Oke, lanjut. Karena kalian sudah selesai, ini waktunya untuk presentasi. Ya, kalian boleh presentasi di depan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi 2 orang boleh ke depan, satu memegang hasil karyanya, yang satu lagi teman-teman kamu membacakan hasil diskusinya itu tadi. Oke, Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyajikan hasil diskusinya itu tadi. Oke, kepada kelompok 1 disilakan. Nah, ya. Oke, aku berdiri satu tunjukkan gambarnya. Silakan Ibu sambil berdiri. Ya. Keras sedikit suaranya. Apakah dengar teman yang lain? Iya. Ya, semangat. Tepuk semangat. Oke. Ciri-ciri genjer hidup di ranah rawa dan mengapung air. 2. Memiliki badan yang rongga. 3. Memiliki aksara tinggi. Biasanya ikan menempatkan telur di akar genjer. 4. Daunnya lebar tipis. 5. Batang mendetak. 6. Berwarna hijau. Ciri-ciri kaktus memiliki daun yang berduri, mempunyai batang menarik sirih. Kaktus mempunyai batang kecil dari jaringan semut, memiliki akar yang sangat panjang, banyak bentuknya, berwarna hijau. Pak, ada kesamaan ciri yang memiliki ketergantungan tersebut tidak ada. Berikan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Dan dari hasil pengamatan dapat dari pengamatan diperiksa dan pengamatan dari pengamatan saya dengan tersebut Suaranya yang keras. Apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kami pelajari hari ini tentang kaktus dan genjer. Di mana kamu belajar hari ini di sekolah? Kapan kamu belajar? Hari Kamis. Siapa nama gurumu? Bu Eni. Mengapa saya harus belajar? Karena agar kita dan mendapatkan ilmu. Bagaimana pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. 5. Kembangkan satu pertanyaan di atas menjadi informasi penting melalui tulisan. Belajar hari ini menyenangkan. Tujuan belajar supaya cepat pintar dan mendapatkan ilmu karena sangat bermanfaat setelah dewasa. Ilmu bagaikan berita yang menerangi kegelapan. Saya harus giat belajar apa yang jadi cita-cita saya akan tercapai. Memang tidak mudah untuk mendapatkan ilmu, butuh kerja keras, giat belajar, tetapi saya tidak putus asa. Saya terus belajar dan belajar. Berdiri di situ dulu ya. Oke, berikan tanggapan buat kelompok 1. Oke, silahkan Nilaf. Suaranya kurang keras. Yang kedua, materi atau jawaban yang disampaikan bagaimana? Terutama baik ya. Untuk penerapannya baik. Bagaimana tentang kalimat tanyanya? Apakah pas atau cocok dengan perintah? Tidak. Apa ya? Kenapa tidak cocok dengan perintah? Karena itu mencari apa di mana dalam sebuah teks. Nah,
Biasanya ikan menempatkan telur di akar genggam. 4. Daunnya lebar dan tipis. 5. Batang berserta. 6. Berwarna hijau. Ciri-ciri kaktus. 1. Kaktus memiliki daun yang berduri. 2. Kaktus mempunyai batang berlapis lilin. 3. Kaktus mempunyai batang yang tersusun dari jaringan spons. 4. Kaktus memiliki akar yang sangat panjang dan melebar. 5. Kaktus dapat hidup dan tumbuh tanpa air dalam waktu yang sangat lama. 6. Memiliki kulit yang tebal dan keras. Apakah ada persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh kedua tanaman tersebut? Ada. Berikan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Genjang hidup di tempat yang berair, sedangkan kaktus hidup di tempat yang kering. 4. Buatlah pertanyaan sekaligus jawaban dari pertanyaan yang kalian buat pada tabel di bawah ini. Apa pelajaran yang paling kamu suka? Agama Islam. Di mana kamu sekolah? Di SD 5 Bengkalis. 8. Kapan kamu mulai masuk awal sekolah? Tahun 2017. Siapa wali muridmu di kelas 6 ini? Ibu Eni. Mengapa kamu memilih sekolah di SD 5 Bengkalis? Karena kualitas dan akreditasinya A serta baik. Bagaimana cara kamu untuk meningkatkan prestasi di sekolah? Dengan cara belajar dengan tekun dan giat. 5. Kembangkan tabel pertanyaan di atas menjadi informasi penting melalui tulisan. Simpulan. Saya mulai masuk sekolah di SDN 5 Bengkalis tahun 2017. Saya memilih sekolah ini karena akreditasinya A dan baik serta guru-guru pengajarnya mengajar dengan baik dan mendidik kami dengan baik. Saya selalu berusaha belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar tercapai segala cita-cita. Oke. Kejap. Baik, silakan kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 1 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, silakan, siapa yang mau menanggapi? Oke, Nabila, silakan Nabila. Salah karena ada teks di atas pertanyaan itu. Teks A, sudah ada teksnya nak. Jadi kamu tinggal membuat pertanyaan berdasarkan teks saja, bukan membuat apa yang baru. Misalnya kamu tadi, apa tujuan kamu sekolah di sini? Bukan itu ya. Oke, terima kasih Nabila. Ada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok ini? Lihat, apanya bagus ya? Hasil karyanya udah bagus. Oke, menarik. Apalagi siapa lagi yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 2? Silakan. Tidak ada, sama persepsinya sudah disampaikan oleh Nabila. Terima kasih buat kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh iya, silakan langsung ditempel kelompok 1, 2. 1 dan 2 ditempel di belakang ya hasil karyanya itu. Ya. Tempel di belakang. Oke. Sambil menunggu teman-teman kamu menempel hasil karyanya di belakang. Ada pokoknya. Oke. Ciri-ciri gadget. 1. Batang yang berongga. 2. Daunnya lebar dan tipis. 3. Batang bergetar. 4. Hidup di air. 5. Tinggi setengah meter. 6. Mahkota bunga berwarna kuning. Ciri-ciri kaktus. Daun yang berduri. Batang berlapis lilin. Batang yang tersusun dari jaringan spons. Akar yang sangat panjang. Batang berair. Fotosintesis di batang. Apakah ada persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh kedua tumbuhan tersebut? Jawab, tidak ada. Berikan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Kesimpulan dari hasil pengamatan kami adalah kita mengetahui ciri-ciri gadget dan kaktus. 2. Kita juga mengetahui bahwa kaktus dan gadget tidak memiliki persamaan. Buatlah pertanyaan sekaligus jawaban dari pertanyaan yang kalian buat pada tabel di bawah ini. Apa itu kaktus? Jawab, kaktus adalah sebuah tumbuhan yang daunnya menyerupai duri dan bisa hidup tanpa air. Di mana kaktus biasa ditemukan? Jawab, di daerah kering seperti gurun. Kapan kaktus pertama kali ditemukan? Jawab, pada abad ke-16. Siapa yang menemukan kaktus pertama kalinya? Jawab, Carl Linnaeus. Mengapa kaktus bisa hidup tanpa air? Jawab, karena kaktus menyimpan air dalam buang di batangnya. Bagaimana kaktus bisa hidup tanpa air? Jawab, kaktus bisa hidup tanpa air karena kaktus menyimpan air di dalam buangan di batangnya. Kembangkan tabel pertanyaan di bawah di atas menjadi informasi penting melalui tulisan. Kaktus adalah sebuah tumbuhan yang di sekelilingnya dipenuhi duri dan bisa hidup
hidup tanpa air. Ia biasa hidup di daerah-daerah kering seperti gurun. Ia pertama kali ditemukan oleh Karl Linnaeus pada abad ke-16. Bisa hidup tanpa air karena kaktus menyimpan air di dalam ruangan di belakangnya. Terima kasih. Good, bagus sekali. Silakan berikan tanggapan untuk kelompok 3. Nabila lagi. Bagus, sangat bagus kata Nabila. Untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan untuk kelompok 3? Bagus. Besok kalau tampil jangan lidahnya terjulur-julur seperti ini. Tidak bagus ya. Oke, penampilannya sudah bagus, semuanya bagus. Silakan duduk dan ditempel di belakang. Kita beri tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan. Ayo. Ya, di situ. Ayo kita lanjut. Siap-siap kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk menampilkan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Oke, buat kelompok 4 silakan. Ya, di situ aja ya tempelnya. Boleh. Oke, duduk, silakan duduk. Kita lanjut. Kelompok 4 atau kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil karyanya. Silakan. Ciri-ciri ganja. 1. Hidup di rawa. 2. Memiliki batang yang berongga. 3. Memiliki akar yang rapuh. 4. Daunnya lebar dan sempit. 5. Batangnya bergetah. 6. Berwarna hijau. Ciri kaktus. Hidup di tempat yang kering. Memiliki daun yang berduri. Batangnya berair. Akar yang panjang. Kulit tebal dan juga keras. Batang yang tebal dan menggelembung. 3. Apakah ada kesamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh kedua tumbuhan tersebut? Ada, karena sama-sama menyimpan air di batangnya. 4. Berikan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Kaktus dan genjer sama-sama menyimpan air di batangnya, namun tempat hidupnya yang berbeda. Kaktus hidup di lingkungan yang kering dengan daun yang berbentuk duri, sedangkan genjer hidup di lingkungan yang basah dan berair dengan bentuk daun yang agak lebar. Nah, buatlah pertanyaan sekaligus jawaban dari pertanyaan yang kalian buat pada tabel di bawah ini. Apakah kaktus merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili Cactaceae? Jawabannya iya. Di manakah habitat alami kaktus? Di gurun atau padang pasir? Kapan kaktus ditemukan? Pada abad ke-16 pada tahun 1525. Siapa penemu kaktus pertama kali? Yaitu seorang botaniwan asal Swedia bernama Karl Linnaeus. Mengapa daun kaktus berbentuk duri? Karena dibuat untuk mengurangi penguapan. Bagaimana kaktus bisa bertahan hidup? Dengan cara menyimpan air di dalam batangnya dan mengurangi penguapan dengan daun yang berbentuk duri. Kembangkan tabel pertanyaan di atas menjadi informasi penting melalui penelitian. Kaktus menyimpan air di dalam batangnya agar terhindar dari penguapan dengan daun yang berbentuk dari kaktus. Ditemukan pada abad ke-16 pada tahun 1525. Oke. Terima kasih buat kelompok 4. Kalau memberikan tanggapan dari kelompok-kelompok lainnya mengenai kelompok ini? Bagus. Oh, tanggapannya bagus. Terima kasih. Bagus ya, silakan kalau ditempel di belakang.
meja-meja kan. Kembali seperti biasa. Seperti biasa. Dan mari kita juga sakit bagus. Semuanya sudah mempresentasikannya ya di depan. Walaupun masih ada dua kelompok yang agak kurang pas tadi, tapi masih bisa kita pelajari lagi besok ya, Nak, ya. Kita belajar di rumah dan kita ulang lagi nantinya. Oke. Dari hasil presentasi ataupun hasil pengamatan kita itu tadi, kita dapat menyimpulkan yang pertama apa? Genjer dan kaktus adalah tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Berbeda dia. Tidak ada samanya. Oke, yang kedua, dengan membaca teks kita bisa mencari informasi dengan dari hasil presentasi anak ibu semua tadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan genjer dan kaktus adalah tumbuhan yang berbeda ciri. Itu adalah sebagai upaya adaptasi tumbuhan melindungi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Yang kedua, kita bisa mencari informasi penting dalam sebuah teks melalui tabel-tabel pertanyaan. Baik, dari keempat kelompok yang tampil di depan tadi, Ibu akan memberikan penghargaan yang nomor 1, yang paling bagus adalah kelompok 3. Pada perwakilan kelompok 3, silakan berdiri. Yang kedua, kelompok 4. Silakan berdiri di sini. Yang nomor 3, kelompok 2. Nomor 4 adalah kelompok 1. Bagaimana cara berdiri? Kok rame-rame? Apa kamu rame-rame kan udah perwakilan saja? Udah. Perwakilan saja. Oh ya, iya. Kelompok 2. Oke. Silakan dulu tepuk tangan. Tadi baik. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah apa? Tumbuhan yang beradaptasi secara morfologi ada 3. Pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, cara mencari informasi penting pada teks adalah yang pertama, membaca judul. Yang kedua, membaca isi teks. Yang ketiga, membuat informasi penting dari teks bacaan dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. atau secara umumnya membuat tabel pertanyaan yang berisi bermuatan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan hari ini apakah kamu suka? Belum habis buku. Apakah kamu suka melakukan pengamatan hari ini? Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kita lanjut untuk mengerjakan evaluasi. Ya, kalau tadi kamu ngerjakan ramai-ramai, sekarang kamu kerjakan sendiri-sendiri. Ya, hanya 5 menit saja. Oke? Silakan dikerjakan. Dibagi ke belakang ya, biar cepat. Dikasih nama? Kasih namanya di belakang. Belakang. Oke. Buat nama ya, silakan. Dibaca perintahnya dan dilanjutkan dengan mengerjakan
kamu boleh pulang, tapi pulang betul-betul jangan ada yang main di pinggir jalan. Kalau belum dijemput, duduk di sekolah kita dulu ya. Baik, Ibu akhiri, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah dan silap Ibu ngajar hari ini, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yuk. Oke dah.